Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Dewan Guru yang dapat berhadir hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di kantor kita yang tercinta dalam rangka Seminar Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif dengan judul Menyebarkan Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Ulfa Raudah SSI. Kepada Ibu Ulfa Raudah kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini guna untuk sehari seminar dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini mungkin ini hanya sekedar sharing saja. Mungkin apa yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak saya selama sudah menjalani 1 bulan lebih, inilah yang saya dapatkan seperti itu. Jadi ini saya memberikan sedikit sharing ilmu kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih lagi ilmunya daripada saya. Nah, jadi sama-sama kita di sini, kalau memang ada kesilapan dari saya, mohon nanti bisa dikoreksi seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada maksud dan tujuan saya mengajari ataupun saya menyakiti, tidak ada. Ini hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu. Baiklah, selawat beriring salam tak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Singgil, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bagian Kurikulum dan Bapak Bagian Kesiswaan serta Bapak Tata Usaha dan Operator. Yang saya hormati Bapak Pembina OSIS dan seluruh rekan-rekan sejawat yang telah dapat hadir pada kegiatan kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman saya dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama, bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai nilai kebajikan. Yaitu nilai kebajikan kita saat ini adalah dari pemerintah, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan. Jadi kesepakatan kita bersama di elemen sekolah ini, itulah yang nanti akan menjadi budif. Nah, bagaimana sih budaya positif ini dapat kita jalankan di sekolah kita? Nah, yang pertama, konsep utama dalam budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi,
yang keenam ada keyakinan kelas, dan terakhir nanti kita akan bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan membuat segitiga restitusinya bagaimana kondisi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin selama ini kita melakukan pembelajaran paradigma kita adalah kita ingin anak-anak kita seperti apa yang kita inginkan. Kita ingin mereka harus tuntas dengan nilai yang memang 75. Kita ingin mereka harus bisa dengan pelajaran kita. Nah, sebenarnya untuk saat ini pembelajaran dengan paradigma baru itu bukan seperti yang saat ini yang kita sudah lakukan. Nah, setelah saya belajar tentang guru penggerak, saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah mengatakan bahwa kita sebagai pendidik itu haruslah menuntun, bukan menuntun siswa-siswi kita agar siswa-siswi kita itu bisa selamat dan bahagia. Jadi di sini kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang selamat, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang bahagia nantinya. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang secara berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu melihat perbedaan, melihat keunikan masing-masing siswa di dalam kelas. Jadi kita lihat bagaimana siswa-siswa kita, karena siswa-siswa kita ini tidak bisa kita samakan. Mereka masing-masing memiliki skill masing-masing. Ya, mungkin ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Inggris, ada yang suka IPA seperti itu, ada yang suka prakarya. Nah, kita tidak bisa memaksa anak-anak kita ini semuanya dia bisa. Bahkan kita sendiri saja, seandainya kita belajar semuanya juga pasti akan mabuk, gitu kan? Pasti kita juga akan teler, gitu, nggak sanggup kepala kita. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak kita untuk anak-anak itu bisa semuanya. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan dan keunikan masing-masing siswa di dalam kelas, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan apa yang dia inginkan, ya, sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah paradigma baru yang harus kita buat dalam pembelajaran kita. Agar apa? Agar budaya positif tadi mampu kita kembangkan di diri kita, sekolah kita maupun kelas kita. Seperti itu. Bagaimana budaya positif itu bisa kita jalankan? Nah, budaya positif itu bisa kita jalankan dengan adanya disiplin positif. Mungkin kita sudah mengenal kata disiplin itu adalah peraturan yang harus ditegakkan, tidak bisa kita tolerir lagi, dan itu peraturan itu hanya kita yang punya kendali. Kita yang pegang nih disiplin itu. Kita dari sekolah juga membuat ini peraturannya tanpa anak-anak itu tahu peraturan yang sudah kita buat, ya. Nah, kalau disiplin positif itu adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid rasa tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi di lingkungan. Jadi, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi tetap kita bisa buat disiplin, tapi disiplin yang positif, di mana anak-anak kita, seluruh elemen sekolah mengetahui apa peraturan yang sudah kita buat. Kita beri mereka maunya apa, bagaimana sekolah ini, gitu. Bagaimana kita buat peraturan ini, setuju apa tidak? Kalau memang setuju, sepakat tidak? Sepakat, berarti itu sudah menjadi disiplin positif yang kita lakukan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, disiplin positif itu akan menumbuhkan motivasi
perilaku manusia. Ada dua motivasi perilaku manusia, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik motivasi dari luar, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Intrinsik motivasi dari dalam. Nah, menurut sedikit, apa itu motivasi? Ya, apa itu motivasi? Nah, sedikit, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyum dari orang lain? Pernah nggak, Bu? Ya, pastilah kalau seandainya kita udah naik Honda nih, nampak kawan kita, terus kita senyum, dia nggak senyum, rasanya nyes kali ya. Udah capek disenyum, besok nggak mau disenyumin balik, kan kayak gitu kan? Pernah ya, Bu? Berarti yang kedua, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah? Pastilah, ya kan? Apalagi kalau kita lagi ulang tahun, ya kan? Nah, pasti kita ingin dapat hadiah. Yang ketiga, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang? Pasti, ya kan, kita bekerja untuk mendapatkan uang, ya kan. Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Ada lagi, Bu, mengapa kita bisa melakukan alasan melakukan sesuatu kira-kira? Selain dapat disenyumin, dapat uang, ingin dapat pujian, ya Bu, ingin mendapatkan pujian, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi kita takut nih kena hukuman. Kita nggak datang misalnya berjanjian nih sama kawan, terus nggak datang, rupanya kita nggak dikawanin lagi, itu kan hukuman namanya. Nah, jadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi senyuman, dapat hadiah, dapat uang. Itu adalah masih ke dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang terjadi dari luar, dari orang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dan ini adalah termasuk ke motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang harus kita keluarkan dari diri anak-anak kita, agar apa? Agar terjadilah disiplin positif tadi. Dari disiplin positif, maka akan terwujud motivasi intrinsik. Sehingga kalau kita tanya sama anak-anak, "Nak, kamu sekolah untuk apa?" Apakah untuk mendapat teman? Apakah untuk mendapat uang jajan? Kalau seandainya dia menjawab, "Tidak, Bu, saya ke sekolah memang pengen dapat ilmu. Saya ke sekolah pengen belajar, Bu. Ada pelajaran Ibu," saya contoh pelajaran saya, "ada pelajaran Ibu prakarya. Saya pengen tahu bagaimana cara membuat miniatur rumah tersebut." Nah, itu sudah termasuk ke dalam motivasi intrinsik, dan itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, sedikit kita renungkan bagaimana jika seandainya posisi kita di sini, ya. Sebagai seorang pendidik, saat kita perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas kita? Biasanya kita gitu ya, takut kita ditegur, seperti itu kan. Dan mendapatkan surat teguran, atau itu namanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, atau kita ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan kita, atau mendapat penghargaan sebagai orang yang berprestasi, ya. Terus itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, rekan sejawat kita, serta lingkungan kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan jadi oleh lingkungan kita, ya. Dan ini termasuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari kegiatan ini, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita seandainya kita berada di posisi seperti ini? Ya, jadi motivasi intrinsik itu sangat berperan sekali pada diri kita.
Seandainya motivasi intrinsik ini tidak ada, maka kita akan melakukan sesuatu dengan ya udah gitu, terserahlah, yang penting berjalannya seperti air yang mengalir, kan gitu kan. Nah, jadi jangan kita juga bisa mencoba menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita sendiri. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal adalah makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gozen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Betul itu boleh di bacaannya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diana Gozen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nilai-nilai kebajikan yang apa? Nah, untuk saat ini pemerintah dengan Merdeka Belajar, ya, kita sudah kurikulum Merdeka Belajar. Pemerintah ingin anak-anak kita ini memiliki nilai kebajikan profil Pancasila. Nah, nilai kebajikan profil Pancasila itu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang akan diwujudkan nantinya jika kita sudah merdeka belajar. Nah, inilah yang akan kita wujudkan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di depan tadi budaya positif itu kita membuat nilai-nilai keyakinan. Yang disebut dengan nilai-nilai keyakinan itu apa? Kan gitu. Kayak mana kita membuatnya? Kan seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm? Supaya menjaga keselamatan, ya kan? Kalau terjadi apa-apa kita nggak kenapa-napa gitu kan. Terus kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan saat kita di luar? Karena apa? Supaya kesehatan, gitu, keselamatan juga gitu kan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita meyakini dengan memakai helm kita selamat nanti kalau seandainya jatuh. Dengan kita memakai masker, mencuci tangan, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit koronces tadi, ya kan? Nah, itulah yang menyebutkan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, bagaimana caranya kita melakukan keyakinan kelas? Nah, ini ada prosedur-prosedur keyakinan kelas kita. Bagaimana kita lakukan? Ya, yang pertama kita itu mengumpulkan semua anak-anak di dalam kelas saja, ya, dalam bidang studi kita. Kita kumpulkan anak-anak semuanya. Kita bilang, nah, apa sih yang kalian inginkan dari kelas kita? Silahkan tulis. Masing-masing kita kasih kertas. Silahkan tulis. Satu aja boleh. Misalnya mereka, Bu, berapa banyak? Satu juga boleh. Apa yang kalian inginkan dari kelas kalian ini? Sudah, setelah mereka tulis, kita tempelkan. Setelah kita tempel, kita lihat. Kan di situ kan dari 20 anak pasti ada yang sama. Pengennya kelasnya bersih, pengen kelasnya itu nggak ribut, pengen kelasnya itu nyaman, seperti itu. Nah, pasti akan sama. Nah, kesamaan tadi kita satukan. Kita satukan sehingga kita sepakati dulu.
Anak-anak pengen bersih, pengen nyaman, pengen tidak ribut. Apakah kalian sepakat? Sepakat, Bu. Nah, kalau seandainya terjadi sesuatu, kelas kotor atau sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Dan mereka yang menyepakatinya. Nanti, Bu, kami bersihin kamar mandi, Bu. Oke, setuju ya, setuju. Nah, disitulah terdapat disiplin positif tadi. Jadi kita melakukan konsekuensinya ada. Setelah kita membuat peraturan tadi, mereka sudah tahu keyakinan kelasnya apa, ada konsekuensi yang mereka jalankan kalau mereka sudah melakukan kesalahan. Baik, ibu-ibu, tadi kita sudah masuk ke kebutuhan dasar belum ya? Belum ya? Oke, nah ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang pertama ada bertahan hidup, dua ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima, ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ibu-ibu sudah saya bagikan, ibu dan bapak sudah saya bagikan di situ kertas untuk bapak ibu mengisi kira-kira kebutuhan apa yang sudah memenuhi di diri bapak ibu dan kebutuhan apa yang belum memenuhi di diri bapak ibu. Nah, hal ini juga bisa nanti kita lakukan kepada anak-anak kita, dan mohon bapak ibu bisa mengisi dari nomor 1 sampai 10 itu 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. 11 sampai 20 penguasaan, 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 itu kesenangan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa menjumlahkan 1 sampai 10 berapa nilainya. 11 sampai 20 berapa nilainya? 21 sampai 30 berapa nilainya? 31 sampai 40 berapa nilainya? Nah, itu nanti kita akan tahu nilai mana yang paling tinggi. Berarti apakah nilai itu memang sudah benar-benar terpenuhi dalam kehidupan kita? Nah, apa ada yang sudah dapat Bapak Ibu? Sudah ada yang dapat? Ya, sudah. Bu Ade bisa dipaparkan, Bu Ade? Saya lihat. Wow, luar biasa. Ini sudah yang paling tinggi nilainya sudah terpenuhi. Bu Ade sudah merasa terpenuhi belum? Yang 31 sampai 40. Di sini adalah nilai kesenangan. Sudah, Bu Ade sudah merasa terpenuhi ya dengan nilai kesenangan. Nah, di sini kita nampak Bu Ade di sini 1 sampai 10 dia nilainya 41 sampai 20, 31 sampai nilai 30, 32, 31 sampai 40, 44. Nah, yang paling rendah di sini Bu Ade 21 sampai 30, berarti di situ kebebasan. Berarti nilai kebutuhan dasar Bu Ade di kebebasan itu belum terpenuhi seutuhnya. Nah, nilai kebebasan itulah yang sekarang kita penuhi untuk Bu Ade jika Bu Ade itu adalah murid kita. Nah, jadi kebebasan itu yang dia tidak miliki. Bagaimana caranya kita penuhi kebebasannya? Nah, kalau dia kebebasan kan kebutuhan akan pilihan. Jadi si anak ini dia punya pilihan sebenarnya. Misal untuk belajar, mereka misalnya pengennya, Bu, hari ini nggak usah belajar lah, Bu. Bu, hari ini jangan mencatat ya, Bu. Ya itu pilihan mereka. Kita ya udah oke, kita nggak mencatat hari ini. Kita maunya apa nak? Tapi tetap belajar. Nah, jadi inilah yang seharusnya kita penuhi dengan anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga kita tahu tidak terbebani oleh kita. Anak kita hari ini kok nakal kali ya, kok pada tidur semua ya. Padahal apa? Ada kebutuhan dasar dari rumah yang mereka itu tidak miliki. Bisa jadi mereka itu kasih sayang dan rasa diterimanya di keluarga, masih dimarahin aja. Ya, sehingga apa? Sehingga di sekolah dia cari perhatian. Lari sana, lari sini. Mungkin ada anak kita satu orang, kalau saya di kelas 3 itu Nasrin.
ya, dia agak sedikit lasa. Kenapa? Karena dia kurang perhatian. Setelah kita mendalami, oh iya, ternyata ibunya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Dia tinggal dengan kakaknya. Wajar. Jadi kita tidak boleh marah untuk itu. Kenapa? Karena dia mencari perhatian itu sama kita. Nah, itulah yang seharusnya kita sadari sebagai seorang pendidik. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi. Nah, jika Bapak Ibu nanti pengen tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa anak-anak kita bisa melakukan ini. Nanti disuruh hitung, kita lihat seperti Bu Adi tadi. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, alhamdulillah. Baik, keyakinan kelas. Nah, sedikit saya ingin menunjukkan video kami setelah kami melakukan keyakinan kelas kami di kelas 9. Kasih sudah membuat keyakinan kelasnya, dan saat ini saatnya kita membaca keyakinan kelas apa-apa saja yang sudah kalian buat, ya. Oke. Itu anak-anak kita ya Bapak Ibu, yang nanti insya Allah mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Aceh Singkil khususnya. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, nah setelah saya membuat seperti tadi, dapatlah keyakinan kelas 9 itu di pelajaran IPA, di pelajaran saya, ya. Kami membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas kami adalah bersih, nyaman, dan tertib. Jadi di kelas 9 pelajaran IPA itu kami ingin bersih, nyaman, dan tertib. Nah, bersih itu kami meyakini bahwa sangat penting menjaga kebersihan kelas. Nyaman itu kami meyakini bahwa sangat penting kenyamanan di dalam kelas. Tertib itu adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk tertib di dalam kelas agar semua dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi karena sudah ada keyakinan kelas ini, saat mereka misalnya kotor kelasnya, kemarin sudah sepakat kan, iya Bu, langsung dibersihkan. Kemarin sudah sepakat tidak ributkan anak-anak, iya Bu, diam, mereka tertib mengerjakan tugas. Dan alhamdulillah itu sudah saya laksanakan. Jadi alangkah juga kalau memang Bapak Ibu sudah dapat ilmunya bersama-sama, kita jalankan bersama-sama sehingga kita belajar itu, kita melakukan proses pembelajaran tidak menjadi beban dalam hidup kita. Ya, jadi mengasihkan sebenarnya. Jadi ke sekolah tuh dulu jujur saat saya belum tahu guru penggerak ini, jujur kalau ke sekolah saya beban apa? Apalagi saat kemarin. Bebannya yang pertama, waduh anak-anaknya ya Allah, ya kita nggak tahu bahasanya lagi, masya Allah, ya kan? Tapi setelah saya lakukan ini, alhamdulillah Bu, semuanya melakukan kegiatan yang memang sudah kesepakatannya. Ada konsekuensi, mau ikutin konsekuensi itu, tidak mau mereka jalankan konsekuensinya, sehingga mereka tetap melakukan kesepakatan kelas. Nah, seandainya nih, sekarang kita kan posisi kontrol restitusi ini maksudnya adalah kita di sekolah itu kadang-kadang menjadi pemarah, kadang-kadang menjadi teman, ya. Sebagai guru kita kan banyak ya, kita maunya menjadi apa Bapak Ibu di sekolah? Apakah kita mau jadi guru yang garang? Apakah kita mau jadi guru yang baik dan cantik, ya kan? Apakah kita mau jadi temannya anak-anak, ya? Nah, itu tidak disalahkan sebenarnya, tapi ada akibatnya, ya, ada akibatnya. Dan ini ada lima posisi kontrol restitusi, namanya restitusi, ya. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, disinilah kita sebenarnya menjadi guru pengennya yang mana nih Ibu? Di antara kelima ini yang mana kita udah menjalankan? Kalau saya ya jadi penghukum, ya. Saya juga jadi membuat merasa bersalah, iya. Ya, teman-teman saya jarang. Kalau ibu-ibu pemantau, teman, ibu teman.
Bu Fitri pemantau, penghukum. Bu Resti penghukum. Bu Mardiana teman, penghukum, pemantau. Bu apa? Teman pemantau. Pak Fitra teman pemantau. Pak Delis pemantau. Pak Kaya mungkin jarang masuk ke kelas ya? Pak Kaya apa Pak Kaya? Kira-kira nih kalau Pak Kaya jadi guru mau jadi apa? Teman. Oke. Bu Nur Laili, Nur Aini teman. Bu Mariana teman. Bu Lady teman. Oke, kita maunya menjadi teman gitu kan, yaitu tidak disalahkan, tapi kita bisa lihat apa yang terjadi ya saat kita melakukan hal-hal seperti itu ya. Apa yang terjadi? Nampak ibu-ibu? Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer ya. Nah, penghukum, pembuat merasa bersalah itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Ternyata ya, ternyata itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Mengapa? Karena di situ ya kita itu menghukumi anak-anak sehingga anak-anak itu dendam sama kita. Ya. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Di situ kita menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu kecewa sama kamu nak, kenapa kamu melakukan itu? Dan dia merasa bersalah untuk itu. Dan dia tidak bisa kembali lagi ke dalam lingkungannya saat kita melakukan hal seperti itu. Yang ketiga adalah teman, ya. Kita mau menjadi teman mereka, tapi kita tidak dihargai nantinya. Ya, kita nggak dihargai lagi. Kenapa? Udah jadi kawan orang itu, jadi nggak ada gitu, nggak ada harganya. Pemantau. Nah, pemantau ini sebenarnya dia sudah masuk ke perilaku kontrol positif, ya sama seperti teman, sudah masuk ke positifnya, tidak negatif. Dan dia juga motivasinya itu tapi dari luar, ya dari luar, tidak dari dalam dia. Dia tidak, kalau kita kasih kesalahan itu, dia tidak keluarnya dari dalam diri dia. Dari luar. Kenapa? Karena kita yang menuntut dia supaya kamu salah nak. Nah, seperti itu. Bukan dia memang mengakui kesalahannya. Seperti itu kan? Nah, jadi pemantau ini menghitung dan mengukur. Kita asik mengukur aja, menghitung. Jadi apa habis ini? Kenapa ini? Kenapa kamu kayak ini? Kenapa kamu kayak gitu? Itulah pemantau namanya. Nah, yang paling baik adalah manajer. Sebenarnya manajer. Nah, manajer ini adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Dan itu sudah kita lakukan keyakinan kelasnya. Jadi kita tanya apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Dan kita tidak langsung menyalahkan dia. Ibu tidak menyalahkan kamu nak. Bukan kamu saja yang melakukan hal ini. Orang lain ada juga. Jadi kita tidak mengejudge dia terus seperti itu, ya. Nah, di sini akan sedikit ada video yang bisa Bapak Ibu lihat. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan
membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini memang tidak diberikan hukuman Bapak Ibu, tapi menyusup ke dalam hati yang paling dalam ya. Sehingga membuat si anak bersalah sekali rasanya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah manajer Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Kemarin saya buat filmnya sama Arif kelas 9. Tes 2, 3. Ini adalah sekolah kita tercinta. Semoga kedepannya dapat bahagia. Kita hadapi bergandeng tangan untuk ganti era kita menanti bersama. Hai Arif, Arif tahu tidak kenapa ibu memanggil Arif ke ruangan ibu? Karena saya malas-malasan di kelas. Kenapa nak alasannya Arif malas-malasan di kelas? Tidak sarapan pagi. Tidak sarapan pagi, jadi Arif malas-malasan, tidak aktif dalam belajarnya. Arif tahu tidak? Kita kan ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Harus aktif dalam kelas. Harus aktif di dalam kelas, harus bersemangat, ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu, rencana kedepannya apa? Lembaga Arif buat. Saya akan sarapan. Terus akan seperti apa lagi? Akan semangat, ya, dan aktif di dalam kelas. Jadi sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita, ya kan? Supaya kita lebih bersemangat di kelas, supaya kita bisa aktif di dalam kelas, ya, sehingga kita bisa mampu mencerna semua pelajaran yang masuk dalam ya. Semoga Arif mau nggak menjadi orang yang sukses? Mau. Berarti Arif harus berusaha. Ya, semoga
setelah Arif ibu panggil ini ya, Arif bisa lebih menjadi anak yang baik. Setelah dipanggil ibu guru, saya merasa bahagia sekali. Dia akan lebih semangat di dalam Jadi dia nggak takut gitu. Dia dipanggil. Adalah posisi kontrol yang disarankan. Jadi saat dia dipanggil itu memang dari lubuk hati dia yang paling dalam gitu. Saya tanya, Rip, seandainya ibu Arif buat salah seperti itu, ibu panggil, ibu nggak marah-marah seperti ini, Arif kayak mana rasanya? Senang bu, bahagia bu. Kenapa? Karena ibu nggak marah-marah. Karena ibu nggak marah-marah padahal Arif salah, kata dia kayak gitu kan. Nah, makanya kita buat karena perlu waktu jeda, jadi kita nggak mungkin semua kita rekam gitu kan. Nah jadi si anak tersebut dia sudah tahu, kita sudah buat keyakinan kelasnya gitu. Jadi keyakinan kelas itu dia sudah tahu, oh ya di kelas itu harus aktif, nggak boleh tidur-tiduran, itu sudah kita sepakati. Jadi dia saat kita ingatkan, dia sudah ingat apa yang kita sepakati bersama. Jadi dia bisa berubah dengan kesadaran diri dia sendiri, seperti itu ya. Nah di situ juga posisi manajer ada posisi kontrol yang disyaratkan untuk membimbing murid. Jadi posisi manajer itulah yang paling baik saat ini untuk kita lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini ada tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah mungkin tadi sedikit tidak terdengar suaranya. Jadi di situ ada kata-kata yang harus kita ucapkan, bukan kamu saja yang melakukan hal itu, nak. Orang lain juga pernah melakukan hal yang itu. Cuman hal itu tidak baik kamu lakukan. Itu posisi manajer ini murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah, ya, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itulah posisi manajer tadi. Nah, tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah yang tujuan kita saat ini. Nah, manajer tadi bagaimana kita lakukan? Bagaimana kita laksanakan cara manajer tadi? Dengan menggunakan 3 segitiga restitusi. Ya, ada 3 segitiga restitusi di sini. Mungkin Bu Resti sudah paham ini, ya, karena dengan namanya Resti, ya. Nah, jadi di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan. Inilah dia segitiga restitusi. Ketiga-tiganya menstabilkan identitas. Apa itu? Yang mana dia? Pertanyaan yang seperti apa dia? Ini. Jadi saat kita nanti memanggil si anak yang salah, ya, kita katakan sama dia, nak, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, apa yang sudah dia lakukan, kamu berhak merasa begitu, gitu. Dia kan membela dirinya kalau kita panggil, kan seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita tanya. Nah, kata-kata inilah yang harus kita sampaikan dulu sama anak-anak di saat kita panggil anak itu pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Nah, apa kata-kata yang harus kita sampaikan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya nih, dia udah ditumbuknya kawannya. Kita bilang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya nak. Bisa aja kamu tinju dia bolak-balik kayak gitu kan. Nah, itu harus kita sampaikan. Jadi apa? Anak itu tidak kita judge, kamu ya bla enggak seperti itu gitu kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia melindungi, dipanggil-panggil nama bapaknya bolak-balik. Dia lindungi nama bapaknya, ditunjanglah anak itu tadi, kan kayak gitu kan. Nah, terus
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap baru apa? Sikap yang lebih positif kita sampaikan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas, ya, sebagai apa yang kita percayai di kelas sebenarnya ini. Apa yang kita percayai di kelas atau di keluarga kita. Misalnya kan memukul itu tidak boleh, ya, di keluarga pasti seperti itu juga. Ya kan, berantem sama kakak tidak boleh. Nah, itu dia. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai-nilai umum apa? Misalnya di sekolah kita sudah sepakati nih peraturan sekolahnya, misalnya ya Pak, misalnya kita untuk ke depan gitu kita lakukan kesepakatan bersama. Tidak boleh misalnya membuli, tidak boleh mengejek nama bapak. Itu kita buat tuh semuanya kesepakatan sama anak-anak gitu kan Pak. Nah, di sini apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya kan, itu kan nggak boleh Bu ngejek-ngejek nama bapak, misalnya kayak gitu. Nah, dia udah sadar tuh nggak boleh gitu. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti di kelas 9 tadi, orang itu yang pengennya bersih, nyaman, tertib Bu. Berarti mereka udah punya kesepakatan itu bersama gurunya. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kita tanya. Nah, jadi ada perkataan-perkataan yang seperti ini yang kita sampaikan. Terus selanjutnya kita tanya, jadi rencana ke depan kamu kayak mana nak? Jadi sehingga dia mengeluarkan isi dari dalam diri dia sendiri. Kalaupun tidak bisa keluar, kita pancing. Seperti itu. Nah, inilah dia restitusi tadi. Restitusi tadi yang kita bisa lakukan dalam posisi kontrol manajer, ya. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita di kesimpulan bahwa budaya positif ini bisa kita laksanakan di sekolah kita dengan catatan kita melakukan disiplin positif, ya. Di mana disiplin positif itu akan menghasilkan motivasi intrinsik dan juga kita akan tahu nanti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh anak-anak kita, ya. Yang ketiga, kita buat nanti keyakinan kelas. Nah, kalau udah kita buat keyakinan kelas, insya Allah disiplin positif, budaya positif nanti akan terwujud, ya. Yang keempat adalah posisi kontrol manager. Nah, saat ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah kita sama-sama sudah memahami posisi kontrol manager ini, marilah sama-sama kita lakukan hal tersebut. Jadi seindah mungkin kita di sekolah bisa bersama-sama ramah dengan anak-anak, ya, membuat anak-anak kita bahagia di dalam kelas, bahagia di sekolah, ya, karena kita sudah tahu bagaimana sih menjadi posisi yang terbaik menjadi seorang guru. Yang ketiga adalah kita gunakan segitiga restitusi di saat kita memanggil anak-anak kita. Nah, itulah yang disampaikan Bapak Ibu tentang budaya positif yang harusnya kita lakukan di sekolah. Semoga kedepannya dengan paparan saya tadi ini, dengan ilmu-ilmu yang Bapak Ibu sudah miliki dari awal sebelum saya itu bisa kita terapkan di sekolah. Inilah Bapak Ibu, SMP kita ini bakal lebih maju ke depannya jika kita bersama-sama, ya. Jadi kita punya niat, punya tekad yang baik untuk bagaimana memajukan sekolah kita. Walaupun di sini kita anggap anak-anak kita ini adalah anak-anak yang istilahnya pemikirannya itu tidak apa ya istilahnya. Sebenarnya mereka bukan tidak tinggi pemikirannya, cuma tidak kita asah karena sudah terbiasa. Ada kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka dapati. Nah, kodrat alam ini apa? Orang tuanya, ya, dari orang tuanya mungkin tidak bersekolah dulunya, maka anak-anak kita ini ya seperti ini kondisinya. Nah, tugas kita lah Bapak Ibu, ya, agar kita bisa mendorong semangat anak-anak kita, bisa berpikir lebih kritis, bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, punya karakter yang baik, dan juga bisa berkemerdekaan global dan mandiri serta kreatif. Itulah dia profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika Bapak Ibu ingin melihat video-video tadi, video-video kita juga, silakan Bapak Ibu subscribe channelnya atas nama Ulfa Raudah Bapak Ibu. Nanti juga ke depan
kita buat channel SMP 4 Singkil ke depannya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, demikian saja penyabaran saya ini, dan dengan kerendahan hati saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang kurang, karena kebenaran itu datangnya selalu dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya. Dan mohon juga kepada Bapak untuk bisa merefleksikan kegiatan kita ini ke depannya, apa yang ingin kita lakukan di sekolah kita setelah kita mempelajari ini, Mbak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata puji syukur saya tumpahkan kepada pembicara di depan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada siang ini kita telah sama-sama mengikuti pemaparan seminar yang disampaikan oleh guru kita Ibu Ulfa Rauda sebagai calon guru penggerak dengan judul penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bagi peserta didik kita. Alhamdulillah, terus terang sebagai pribadi saya banyak menerima masukan sehingga menjadi referensi bagi saya pribadi dan bagi kita semua sebagai pendidik di SMP Negeri 4 Singkil ini. Hal yang paling mendasar bagi kita semua yang dipaparkan oleh Ibu Ulfa tadi adalah menyebarkan pemahaman positif, budaya positif di sekolah ini yang harus dimulai dari pribadi kita masing-masing. Sehingga dengan demikian bagi siswa yang secara hakiki dan menurut para ahli, siswa tersebut memiliki pribadi yang unik dan kompleks, sehingga untuk mengarahkan mereka ke arah yang positif membutuhkan pemikiran-pemikiran dan usaha yang kompleks juga, sehingga apa yang menjadi sasaran dari pendidikan ini, terutama pada masa-masa sekarang ini, memiliki paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merenungi dan memahami apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ulfa tadi, sehingga menjadi bahan dan dasar kemajuan kita bersama dalam rangka mengembangkan sekolah yang kita cintai ini. Jadi kita semua memiliki pemahaman baru setelah pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Ulfa tadi. Semoga ke depan sekolah kita akan bertambah maju dengan pendidikan guru yang kita miliki, yang sekarang ada calon guru penggerak, ada calon guru sertifikasi, dan ada calon guru pengajar praktik, sehingga ke depan ini menjadi modal bagi kita untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik lagi dalam rangka memenuhi tanggung jawab kita baik secara moral maupun secara konstitusional. Demikian harapan dan pandangan saya, semoga ini tercapai dan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guru satu orang, Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan refleksinya sedikit saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sedikit refleksi dari saya sebagai guru. Jadi sangat memberikan masukan sekali kepada saya pribadi tentang pembelajaran Pancasila ini, di mana selama ini saya pribadi tidak pernah mendengarkan masukan dari murid, tidak pernah mendengarkan keluhan atau curhatan dari murid. Jadi sebagai guru saya mungkin saya sedikit egois, hanya keinginan saya sendiri yang saya kedepankan. Jadi kedepannya mungkin saya bisa menjalankan tentang penerapan budaya positif ini dengan mendengarkan keluhan dari siswa, keinginan dari siswa sendiri. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Fitri. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan takut menjadi guru penggerak, jangan takut mencoba untuk menjadi calon guru penggerak. Karena apa? Karena ilmunya sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada Ibu pembawa. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ade. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ulfa Raudah SSI atas pemaparan seminarnya hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Dan alhamdulillah acara seminar hari ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator menutup acara seminar kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada